Matematika tuh susah. Ih gila lu, orang ada gurunya aja nggak ngerti, gimana gak ada gurunya. Hai guys, ketemu lagi sama gue. Yeay. Oke guys, langsung ya. Di video kali ini gue akan bahas mengenai homeschooling, yang dimana kita akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai homeschooling. Komentar ini gue dapetin dari akun Instagramnya, fanbase-nya Pak Nadiem, yang kita ketahui sendiri juga Pak Nadiem adalah Menteri Pendidikan kita ya guys ya. Oke, ini akunnya. Dan ternyata netizen lebih banyak komentar di akun ini guys daripada di akun ofisialnya Kementerian Pendidikan. Sayang sekali ya. Langsung aja, jadi gue akan pilih 3 kategori, yang dimana yang pertama adalah curhatannya netizen dari kategori siswa. Terus ada kategori mahasiswa, ada juga kategori orang tua guys. Nah, kita akan bacain dari kategori siswa dulu. Dari E.Elsen 01. Pak, tugasnya sangat memberatkan murid pak. Yang satu belum selesai, tugas tambah lagi, jadi nggak selesai-selesai. Matematika saja biasanya 15 soal. Kalau sudah diterangkan sih nggak keberatan, tapi ini materinya belum dijelaskan sama sekali. Paling hanya dikirim fotonya. Terima kasih, semoga dibaca. Dibaca sama gue, dibaca. Aduh, emang guys, matematika tuh susah. Ih gila lu, orang ada gurunya aja nggak ngerti, gimana gak ada gurunya. Gurunya ngejelasin di depan aja kita bengong. Aduh, gimana cuma dikasih foto ini ya caranya. Aduh, buset dah. Pusing gua. Mental PSD, Popeye Game, Popeye. Oh, Popeye itu yang ini gede guys. Sekolah enggak, duduk di kursinya juga enggak, lihat papan tulis enggak, kok suruh bayar SPP. Bayar SPP guys, aduh. Ya SPP, ya gimana lu kalau kagak bayar SPP, guru lu kasihan, dia punya anak, punya bini. YAW Gamer 1122. Tapi Pak, tugas banyak banget. Kalau kita di sekolah cuma dikasih 15 soal. Tugas libur sekolah 40 soal. Pusing kita, yang bodoh makin bodoh Pak. Lu bayangin ya, lu sekolah tugasnya 15 soal di sekolahan, ya kan? Nah pas libur jadi beranak tuh tugas. Jadi 40 soal. Pak lu yang bener aja lu Pak, 40 soal dari mana gitu kan? Pusing. Lanjut guys. Maaf kalau misal ada murid yang fasilitasnya tidak memadai, misal nggak ada alat elektronik yang bisa digunakan untuk akses belajar atau mengerjakan tugas-tugas, itu gimana? Kata Nilan_SM. Nah ini sih yang susah guys dari COVID-19 ini, adalah kendalanya salah satu adalah fasilitas guys ya. Fasilitas. Kenapa? Karena nggak semua siswa itu mempunyai alat elektronik sendiri. Handphone nggak punya, laptop nggak punya. Dia mau minjem sama kakaknya, kak pinjem dong kak, gue mau ngerjain tugas. Enggak, jangan, ntar pacar gue WA, lu nggak kasih tahu. Repot guys. Repot. Ada lagi nggak punya handphone ya kan, minjem sama emaknya. Mak, pinjem handphone mak, ada tugas. Lu tak bilang lu ya kalau ada pesanan martabak. Itu repot guys, bener dah. Duh, ini salah satu kendala ya. Benar-benar emaknya lagi bisnis ya kan, ada pesanan online, susah. Dia mau minjem jadi ya elah males banget dah gue dah gitu kan. Capek pak sama tugas. Dari Joyce HT Glung. Dikasih tugas baru dengan materi baru, padahal yang ngajarin materi barunya aja nggak ada. Udah gitu tugasnya banyak pak. Saya angkat tangan kalau kayak gini pak. Ya kalau jujur jadi beban ini pak. Duh kasihan banget ini sumpah. Pak tolong dong pak, ini gurunya siapa? Gurunya siapa? Tolong ya pak ya. Gimana dong? Ya. Udah lagi nih. Pak tadi
yang SMA sederajat materinya sains, sedangkan saya di SMK nggak belajar sains. Gimana ini Pak? Oh ini si Iqbal Hakiki, kayaknya dia bahas tentang yang di TVRI itu loh guys. Nah itu kayaknya emang buat SMA sederajat, SMK kagak ada. Bilang sama gurunya kalau misalnya dia suruh TVRI, kagak ada Bu materinya gitu bilang. Sekarang dari mahasiswa. Mahasiswa akhirnya terdengar ya. Karena mahasiswa nih yang gue lihat dari komentar-komentarnya kayaknya merasa dizolimin gitu loh guys, merasa nggak didengerin. Karena nggak ada kebijakan apa-apa dari pemerintah buat mahasiswa. Aduh, kasihan banget. Oke guys, dari mahasiswa. Pertama dari Indah S_17. Kuliah online pun nggak efisien Pak. Sudah 3 minggu saya nggak ngerti dosen saya bicara apa Pak. Tiba-tiba saya disuruh presentasi online. Gimana coba? Si video kagak ngasih tugas, ayo diskusikan langsung. Apa coba? Lanjut ya. Coba Pak kasih arahan ke orang tua saya. Kalau kampus libur ya uang jajan jangan libur dong. Masa iya anaknya jadi gembel di rumah sendiri? What? Jadi gembel di rumah sendiri. Dari Ibrar apa nih? Ibra Ramadan kayaknya. Aduh, tolong ya emaknya Ibra Ramadan. Kalau lu nonton jangan jadiin anak lu gembel, sumpah. Dia cerita dia jadi gembel katanya di rumah guys, gara-gara nggak dikasih uang jajan. Oh ya, buat kalian juga nih yang nonton, kalau kalian merasa ya kalian menjadi gembel setelah home learning, kalian share aja nih, kasih mama nonton deh mak, silakan mak. Lu gituin aja mak lu ya. Aduh, pusing gua. Aduh, Desi Pras. Siang Pak, tanpa mengurangi rasa hormat, saya berterima kasih untuk pemerintah yang peduli terhadap keselamatan siswa. Tapi bagaimana dengan mahasiswa yang sedang skripsi Pak? Aduh. Kita skripsi butuh observasi, wawancara, penelitian, sempro, uji kom, sidang skripsi. Malah lebih banyak prosesnya dari UN. Saya di sini menuntut sila kelima aja Pak. Lu tahu sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aduh. Ya, keadilan Pak, kata dia. Kita juga mau dipedulikan keselamatannya. Tapi gimana Pak? Tanpa penelitian, skripsi nggak akan selesai. Apa iya kita harus keluar uang untuk tambahan 1 semester lagi? Nggak mau. Tidak semua mahasiswa mampu Pak. Jadi mohon banget Pak bantuan dan jalan keluarnya. Ini thank you loh Desi Pras udah mewakili. Good job. Thank you. Oke. Aduh. Kita baca lagi ya. Oh, Sehun. Sehun TW. Kita setelah adanya wabah virus corona itu berimbas Pak pada perekonomian keluarga miskin seperti kami Pak. Jangankan beli kuota internet Pak, kebutuhan sehari kami aja tidak cukup Pak. Dengan banyaknya tugas pihak dari kampus, ini benar membuat kami stres Pak dengan keadaan yang sekarang. Ditambah lagi tugas-tugas yang menumpuk. Ditambah lagi kuliah online, butuh kuota internet. Setidaknya Bapak buat kebijakan untuk para mahasiswa di Indonesia untuk membantu mahasiswa Pak. Sekian Pak, mohon maaf bila ada kata-kata saya kurang berkenan di hati Bapak. Sekian dan terima kasih, dan sekiranya Bapak mengeluarkan kebijakan untuk kami para mahasiswa Indonesia. Merdeka! Lanjut. Pak, tolong Pak, saya kuliah online, internet saya cepat, habis buat nyari tugas meeting, materi silabus. Tolong, kita mau makan uang jajan pun nggak ada, nggak dikasih. Tolong Pak, segera atasi ini, tolong. Aduh, parah ya. Banyak guys, netizen ini berteriak, ini kita harus suarakan gitu loh, dengan penuh semangat, biar didengar. Good job. Oke, sekarang gue akan bahas dari curhatan netizen dari kategori orang tua ya guys. Dari Teresia.
Pak, SPP nggak kekurangan pembayaran kah? Tugas-tugas anak SD Pak nggak ada toleransinya kah? Satu hari bisa 5 sampai 6 tugas. Kadang ada tugas yang harus di print. Kalau yang tidak punya printer seperti saya, otomatis tetap harus keluar cari tempat printan. Yang sama aja Pak, keluar-keluar nggak stay at home. Anak-anak dikasih materi yang mereka belum dipelajari juga di sekolah. Orang tua harus jadi kerja ekstra. Sulit Pak untuk orang tua yang bekerja, nggak punya asisten rumah tangga, dan mempunyai anak yang lebih dari satu. Semua harus dihandle sendiri. Tolong kebijakan Bapak, karena percuma menurut saya anak buat tapi nggak ngerti, apalagi untuk sekarang materi kelas 2 semester ini udah mulai masuk pecahan. Bahasa orang tua kadang sulit dimengerti anak, beda sama guru yang menjelaskan. Terima kasih Pak sebelumnya. Bentar, gue bingung. Anak SD tugasnya ngeprint. What? Ini mah jelas-jelas bukan tugas anaknya, tugas emaknya. Gila kali. Ini tugas emaknya, bilang sama gurunya, Bu lu ngerjain gue. Kelas 2 lagi. Ya nggak sih? Kelas 2 semester ini. Kelas 2. Kelas 2 suruh ngeprint, aduh hancur. Oke, lanjut ya. Pak Nadim belajar dari rumah nggak didukung dengan kesiapan gurunya mempersiapkan materi yang connect dengan muridnya. Muridnya hanya dikasih tugas tanpa ada penjelasan materi dari guru, even lewat video. Jadi semua tugas dibebankan ke orang tua untuk mengajarnya. Guru hanya bilang kumpulkan segera kalau sudah selesai. Mana tanggapannya Pak? Waduh. Dari Retno Atiningsi. Even lewat video. Bisa sih, ini bisa. Harusnya ini harus diterapkan menurut gue ya dalam homeschooling. Harusnya tuh emang diterapkan melalui video dulu. Gurunya jelasin dulu materi yang mau diberikan baru. Bukan hanya kasih tugas blah, udah kumpulkan. Kalau tidak kumpulkan alfa. Lanjut. Pak, anak saya kelas 6 SD. Tugas sekolahnya banyak banget. Kesannya beban sekolah jadi pindah ke rumah. Gua bingung jadinya nih. Beban sekolah pindah ke rumah, nggak sekalian gurunya pindah ke rumahnya. Jangan tugasnya doang. Kasian. Aduh. Kelas 6 SD ini. Lanjut ya. Pak, saya selalu komen, tolong kebijakan untuk SPP sekolah swasta dong. Anak gue dua-duanya sekolah di sekolah swasta. Bukan karena sok kaya, tapi kita perantau, nggak bisa sekolah di negeri sejak ada zona-zona itu. Zonasi maksudnya guys. Jadi mau nggak mau demi anak biar tetap dapat pendidikan, meskipun tiap bulan harus bayar mahal, ya kita jalani. Tapi tolong dalam keadaan kayak gini, Mendikbud kasih solusi, jangan diam aja. Sok nggak tahu dan sok nggak baca dan dengar keluhan kita. Gue bingung, sumpah. Kalau masalah duit gue bingung guys. Karena apa ya? Orang tua, emang gue paham orang tua itu lagi krisis moneter gitu kan. Namanya COVID ya kan, lagi ada COVID. Orang jualan saat PSBB itu disuruh tutup. Kalau orang nyari duitnya dari hasil dagang. Bayangin loh. Kalau orang enak, kalau orang lain yang kerjanya kayak di kantor ya kan, yang dapat gaji bulanan, ya work from home, dapat gaji tetap, itu enak bisa bayar SPP emang. Tapi kalau yang kayak gini, ini yang susah. Aduh, ada lagi dari Susi Karim. Terakhir nih guys. Pak, tugasnya kurang banyak, anak-anak susah dikontrol buat keluyuran. Kalau tugasnya kurang menyita waktu mereka, Pak, kasih pembelajaran menarik dan inovasi bagi anak biar diam di rumah tapi nggak bikin darah tinggi para orang tua. Ternyata ada juga ya guys. Gue kira emak-emak tuh ngerasa beban, ternyata anaknya kurang tugasnya. Aduh, ternyata ada juga guys siswa yang masih suka keluyuran. Nih kata Susi Karim 19. Gue kira tuh apa ya? Anak beban, ada juga ternyata yang masih kurang tugasnya. Oke. Aduh guys, gue capek guys ngomong mulu ya. Jadi
kita harus mandang jangan gini loh guys, jangan berpandang satu pandangan kalian aja. Jadi kalau kalian punya pendapat, belum tentu pendapat kalian benar. Iya mungkin benar, tapi keadaan orang lain kan belum tentu. Gitu loh, paham gak sih maksud gue? Jadi kalau menurut kalian nih, ya udah gue tuh harusnya nggak sekolah, ya gue nggak usah bayar SPP, ya nggak bisa gitu. Ntar kalau misalnya guru lu nggak makan, meninggal nggak ya nggak ya. Kalau guru ya nggak bisa gitu guys. Kalau misalnya lu nggak bayar SPP, ya kan, guru lu nggak makan, anaknya nggak makan, meninggal sekeluarga, lu sedih nggak sih? Ih, serem lu, sumpah deh kalau guru lu tiba-tiba meninggal semua. Kasian, jangan ya guys ya. Kalian harus pikirin juga keluarga dari guru-guru. Buat guru-guru juga jangan terlalu diporsir. Posisiin diri kalian ya, anak kalian tuh digituin gitu loh. Lu jangan pikirin gitu, gimana ya kalau gue jadi dia. Gitu maksud gue. Aduh, pusing gue guys. Ini buat mahasiswa sabar ya. Sabar, kita harus banyak sabar guys. Gue juga mahasiswa masalahnya. Aduh, emang ya buat mahasiswa ya, kendalanya itu adalah yang bisa gue simpulin gitu ya. Kendalanya pertama, buat mahasiswa tingkat akhir sulit. Emang kita mau penelitian sulit, kita mau observasi sulit, ya kan? Jangankan mau penelitian, kita baru telepon sekolah, Bu saya mau sebar angket, nanti dulu covid susah guys, masih susah. Ya nggak sih? Padahal belum penelitian, baru izin doang nanti katanya. Ya sabar aja guys, semoga ada solusinya. Kita berdoa aja, teruskan bersuara terus guys, terus. Biar didengar ya. Lupa tahu kan? Ada suatu keajaiban, skripsi dihapus. Ya, seneng lu pada. Gue juga seneng kalau skripsi dihapus ya. Aduh. Untuk sekolah, untuk yang mahasiswa yang masih pembelajaran online ya, gue bilang aja sama gurunya, Pak kagak ngerti Pak saya kalau begini, udah Pak lewat Zoom aja, gituin aja. Susah Pak, semuanya serba susah, gituin aja udah. Saya nggak ngerti, saya tuh tipe orang yang kayak gini Pak, jadi saya butuh dijelaskan. Kalau gue sih gue pengen ngomong begitu, gak tau ntar. Oke guys, segini aja dulu ya video dari gue. Itu adalah jeritan-jeritan hati para netizen guys ya, dari 3 kategori yang udah gue bahas. Jadi kita jangan asal mikir pendapat kita benar, kita harus memikirkan, oh iya ya posisi dia kayak gini, oh iya ya posisi dia kayak gini. Jadi nggak bisa dipukul rata gitu loh maksud gue. Oke guys, cukup video kali ini, semoga kalian suka. Kalau ada kata-kata gue yang kurang enakin ya susah guys, karena emang gue orangnya gitulah pokoknya, nyablak gitu ya sebenarnya. Kalau udah bersemangat gitu loh ya pokoknya gitu. Mohon maaf dah ya buat bapak ibu guru yang tadi mungkin agak tersinggung ya kan. Ya udahlah, maafin karena ini gue tuh bikin video ini tujuannya sebenarnya nggak gimana-gimana. Gue pengen menyuarakan apa yang dirasakan gitu loh, dari siswa, dari orang tua, dari semuanya lah ya, dari mahasiswa terutama ya. Oke, cukup video kali ini. Semoga kita bisa ketemu di video-video gue selanjutnya. Jangan lupa guys ya, di subscribe. Jangan lupa juga di like video gue, dibagikan. Terserah lu mau share ke siapa, guru lu nih, Pak tolong lihat Pak. Atau ke orang tua, Bu ini Bu jangan jadikan saya gembel gitu ya. Lu silakan lu share sepuas hati lu. Oke guys, terima kasih guys sudah nonton video gue kali ini. Semoga bermanfaat. See you.